Shalom. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita, amin. Kalau kita ada pagi hari ini semua karena Tuhan, amin. Mari kita buka hati, kita persilakan Tuhan untuk berkarya pagi hari ini. Biar kita ada semua itu karena Tuhan dan kita memuliakan Tuhan, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk apa yang telah Kau lakukan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini dari hati kami yang terdalam, dan kami membawa setiap kami Tuhan, hati kami, hidup kami Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau, hanya untuk Tuhan kepujian bagi nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan dalam hidup kami, biar hidup kami hidup yang bermakna bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami buka pagi hari ini Tuhan ibadah kami pagi ini dalam kuasa tangan-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat hati kita, ucapan syukur bagi Dia. Dan
Mari berdiri sebentar, saudara. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin? Kita bersorak-sorai bagi Tuhan, amin? Amin. Katakan
dibawa kemanapun kami melangkah Tuhan, asalkan kami terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau terus sertaku Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami siap untuk melangkah Tuhan, dan takkan gentar langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami mau resapi Tuhan setiap cinta-Mu Tuhan. Kami mau resapi cinta-Mu yang telah Kau curahkan habis-habisan Tuhan, tanpa batas Tuhan, di kayu salib buat kami. Kami mau merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, saudara renungkan dan berdoa setiap kata demi kata lagu ini. Dan untuk yang di rumah, yang mengikuti secara langsung, untuk terus bersama-sama dengan kami di tempat ini berdoa, renungkan setiap kebaikan Tuhan. Anda kayak saya ikut nyanyi gak apa-apa dalam hati. Anda terus renungkan setiap kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Haleluya Yesus.
pengampunan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, cinta Tuhan. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikan aku, kuasa salibmu pulihkanku. Karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikan aku, kuasa salibmu pulihkanku. Segala sesuatunya adalah baik ya Tuhan. Itu semua adalah hasil karya-Mu di kayu salib. Sehingga Engkau menjadikan kami hidup dengan hidup yang baru, yang sesuai yang Kau kehendaki. Dan kami mengalami hal-hal yang sebelumnya kami belum pernah mengalami. Sungguh kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, hamba menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu pagi hari ini. Mohon Kau bekerja terus dan buka celikan mata rohani, singkapkanlah firman-Mu pada kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk terima Tuhan, merenungkannya dan mempraktekannya, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini, ya, mari kita belajar firman Tuhan. Ya. Mengenai pengalaman sejati orang yang percaya dalam Tuhan. Nah, ini dialami oleh semua orang. Ya, hanya ada sebagian yang gagal terus selanjutnya, tetapi ada sebagian yang mau bangkit. Ya. Dari pengalaman anak-anak Tuhan termasuk saya, ya, pada saat lahir baru, saudaraku, kita ini, waduh, gembira sekali, sukacita, damainya, ya, berdoa demikian dekat dengan Tuhan, baca firman demikian jelas, Tuhan bicara lewat firman, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat apapun,
Dan rasanya ini Tuhan demikian dekat, saudara. Ya, itu berlaku hampir, ya bukan hampir, semua orang yang telah lahir baru akan mengalami hal-hal tersebut. Dahsyat sekali, saudara. Nah, cuma ini nggak lama, saudara. Nah, ini nggak lama. Ya. Memang nggak ada survei, saya nggak pernah baca berapa lamanya, nggak tahu. Tapi intinya nggak lama. Nah, suatu saat terjadi nanti, walaupun orang itu sungguh-sungguh, ya, nggak melakukan dosa yang kasar, yang gimana, nggak. Suatu saat akan ngedrop, saudara. Rasanya Tuhannya jauh. Ya. Tuhannya mau doa, rasanya jauh, sungkan, ya, bebah, saudara, berat sekali. Baca firman, walaupun dia dipaksa baca, firmannya nggak bunyi, saudara. Ya cuma seperti baca surat kabar begitu. Ya mau bersekutu juga berat. Ya rasanya, aduh, lebih baik di rumah, ngapain bersekutu? Ya nggak ada maknanya karena Tuhannya nggak ada, sudah nggak ada rasanya, sudah ditinggal Tuhan. Nah ini berlarut-larut begini, nah ini harus dipelajari nanti supaya anak ini jangan sampai, atau kita jangan sampai berlama-lama seperti itu. Sebab kalau berlama-lama dan sampai menjadikan bagian hidupnya, bahwa dirasakan hal Kristen seperti itu adalah wajar, bahwa ya Messi mencintai dunia, Messi senang sana sini macam-macam, atau lah beginilah memang keadaannya, ya. Memang wajarnya saya kira begini, orang teman-teman juga banyak tadi. Nah kalau sudah punya prinsip begitu, anak ini tidak akan tumbuh. Ya selamanya dia akan menjadi bantut, menjadi anak yang kerdil, anak yang tidak normal. Nah Tuhan tidak menghendaki, saudara. Ya, jadi ini prinsip ini penting sekali. Ini berlaku bagi yang sudah lahir baru, ya saudara. Jujur saja, ya benar-benar lahir baru, ngalami. Ya, sukacita yang di luar akal manusia. Nah, kita percaya, saudara, bahwa Tuhan itu maha kuasa dan maha hadir dan hadir di dalam hati kita. Amin. Ya, teristimewa bagi yang sudah lahir baru, percaya bahwa Tuhan Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, pada saat-saat tersebut, kekosongan itu, biasanya orang gelisah, dikira Tuhan meninggalkan. Ya, Tuhannya di mana ini? Ya, padahal enggak begitu, saudara. Ya. Ini seperti diibaratkan hari mendung, ya, mau hujan, mataharinya hilang, saudara. Bagi anak kecil, mataharinya hilang. Betul enggak? Dada sih enggak kelihatan, tapi ternyata sebetulnya mataharinya masih terbit di atas awan itu. Nah, kita pun harus yakin dulu, ya kalau mau benar-benar kembali ke posisi semula, damai sukacita yang melimpah terus, ya. Kita harus ngerti bahwa bukan Tuhan meninggalkan kita, hanya Tuhan izinkan suatu suasana seperti mendung itu. Nah, tujuannya apa? Untuk mengungkapkan, ya, isi hati kita. Nah, ya ingat ya. Tujuannya bukan ingin menjatuhkan kita, bukan. Tujuannya Tuhan melalui pengaturannya, karena dia mengaturkan segala sesuatu, saudara. Mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, saudara. Ya, dia berdaulat. Nah, pengaturannya itu tujuannya untuk memunculkan, nah ini motivasi kita, ya. Menyembah Tuhan, ya, setelah bertobat itu lahir baru, menyembah Tuhan, pelayanan, muji Tuhan, jadi WL, jadi pembicara, jadi pemusik. Motivasinya apa? Nah, kalau sudah ngalami ini nanti tahu, ya. Ternyata banyak sekali, ya, anak-anak Tuhan, ya, walaupun sudah lahir baru, motivasi membaca, motivasi melayani, motivasi berdoa, karena menikmati, saudara, menikmati kenikmatan itu, bukan menikmati Tuhannya. Ngerti ya, saudara? Ini penting sekali nih, saudara. Coba buka, ya. Yohanes 6 ayat 27. Ya. Ini nanti ada 5 ini, saudara. Ya, 1,
memunculkan motivasi. Ya, ikut Tuhan itu tujuannya apa? Nah, ini motivasi pertama. Nah, ya, baca. 2, 3. 26. Ya, maaf, 26. Ya, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu ya, jadi ini motivasi pertama. Memang diceritakan di sini, di kisah ini adalah tentang materi, makan roti kenyang gratis. Nah, ini masih termasuk kasar, ini sudah istilah kasar itulah. Yang lebih halus apa? Yaitu ya, nyembah Tuhan apa? Karena cepat kontak rasanya senang sekali, saudara. Ya, jadi baca apapun bukan menikmati hubungannya dengan Tuhan, bukan ingin mengerti kehendak Tuhan lebih lanjut lewat firman-Nya, ya. Bukan lebih ingin dibukakan melalui firman-Nya, tetapi menikmati, oh ternyata begini ya, bisa saya untuk mengorbankan orang lain. Bisa saya membuat Tuhan bukakan, rasanya bangga ini. Wah, Tuhan bicara ke saya. Semangat, saudara. Ya. Semangat melayani firman atau muji Tuhan, ya. Apalagi misalkan jadi WL, sungguh karena lagi lahir baru dengan segenap hati. Ada satu pujian dari ada jemaat yang memuji, oh pujianmu WL hebat, Tuhan urapi, wah bangga banget, saudara. Nah itu Tuhan sedang tunjukkan, saudara. Ya, jadi yang pertama ingat, Tuhan mengizinkan kosong itu ingin menunjukkan motivasi kita melayani Tuhan, baik itu berbentuk baca firman, kegiatan Kristen lah, kegiatan iman Kristen kan baca firman, doa begitu. Itu motivasinya untuk apa? Sebab kalau doa atau baca buka terus itu nggak ada ngantuknya, saudara. Cuma saat kita lagi ngedrop, Tuhan izinkan itu ngedrop, kita tetap harus baca. Nah itu yang mahal harganya. Jadi yang pertama motivasi kita, ya. Tuhan ingin meluruskan. Ya, jadi itu penting untuk kita ketahui ya saudaraku. Yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Baca Filipi 2 ayat 12. Ya. Ya, mulai baca. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah ini Tuhan menghendaki ayat 13 ini dipraktekkan. Ternyata kerinduan, saudara, maupun langkah itu Tuhan yang mengerjakan, saudara. Kita hanya cukup berserah saja. Kalau ini nggak ngerti ini, saudara, menggunakan tenaga sendiri atau daging sendiri untuk mempraktekkan firman. Jadi supaya ayat ini nyata. Tuhan, aku bersyukur Engkau di dalam aku. Sesuai firman-Mu di dalam Filipi 2 ayat 12-13. Ya, bahwa kerinduan, sebetulnya saya rindu Tuhan. Tapi kok nggak ketemu-ketemu. Ya, tapi aku percaya ini kerinduan dari Engkau, dan aku pun percaya aku melangkah itu semua dari Engkau. Ya, jadi supaya kita mempraktekkan ini, bukan kekuatan sendiri, saudara. Ya, kalau kita rasanya bisa mempraktekkan firman Tuhan, kita akan menjadi sombong dan nggak mungkin bisa, saudara. Walaupun secara
pandangan umum bisa, ya. Oh, itu bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan, penuh kasih, ya. Seperti itu bisa, tapi dalam hati yang terdalam itu harus seperti ini, ya. Bahwa segala sesuatu, kerinduanku untuk dekat Tuhan, kerinduanku baca walaupun sementara ini sedang jauh, tapi aku ada kerinduan ini. Kalau sudah lahir baru pasti ada, ya, pasti ada kerinduan itu. Dan ingin melangkah, ingin melangkah pun Tuhan, ya. Nah, Tuhan menghendaki kita mempraktekkan ini, saudara. Ya. Kalau dulu seperti didoping, saudara, ya, kerinduannya apa tuh gampang sekali dulu. Sekarang mulai, ayo aku mulai bertekad. Tekad yang berdasarkan firman, ya, bukan dengan kedagingan. Ya, jadi perhatikan ini supaya dipraktekkan. Kalau saudara bisa mempraktekkan ini, saudara, apapun yang terjadi, pujian, penghinaan, tenang sekali, karena Tuhanlah, ya, yang menjadikan aku mampu mempraktekkan ini semua karena Roh Kudus yang ada di dalam aku. Ada amin, saudaraku? Ya, ini jadi yang kedua ini. Tuhan ingin supaya kita mempraktekkan apa yang sudah Dia berikan, yaitu kemauan dan langkah. Ya, karena Dia sudah ada di dalam kita, betul kan? Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Nah, Dia ingin, ya, kita yang melangkah, mewujudkan, ya, yang dari dalam sana. Ya, jadi bukan keinginan sendiri, kita harus masuk ke dalam sana. Ini semua aku sebetulnya rindu, tapi sungkan berangkat, sungkan baca, kan nggak bunyi, nggak apa firmannya nggak berbicara ke saya. Nah, kalau sampai kita terus-menerus ke situ, kita akan jatuhnya makin lama. Nah, jadi harus disadarkan, aku percaya kerinduanku, ya, adalah karena Roh Kudus yang rindu. Dan aku mempraktekannya, aku melangkah, itu juga karena Roh Kudus yang menjadikan aku mau melangkah. Nah, apa yang sudah kita punyai dalam roh sana, ingin supaya kita mewujudkan. Nah, ya, itu yang kedua, saudara. Sekarang yang ketiga. Dua Korintus 5 ayat 7. Nah. Jadi ini ada 5, saudara. Ya. Nah. Ayo baca yang ketiga ini. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Diajari, ya, di sini maksudnya gini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melihat ini bisa mendengar, merasakan, ya, ya pokoknya tentang dirasakan di sinilah. Jadi lagi diajari supaya kita hidupnya hidup dengan percaya firman, saudara. Ya. Bukan karena nikmat, ya. Jadi, semangat, bukan. Supaya apa yang tertulis di sini, di Alkitab, dengan iman aku percaya dan aku mendapatkan ini semua. Nah, kalau kita tidak dikosongkan dulu, ya, tadi itu, kosong rasanya, itu kita akan selalu pikirannya bisa. Nah, kalau sedang kosong kita akan percaya, amin. Aku percaya, ya, di dalam engkau ada sukacita senantiasa. Aku percaya, amin, aku percaya. Maka terjadilah sukacita itu, walaupun keadaan belum berubah. Itu istilahnya hidup oleh iman, oleh apa yang ditulis di Alkitab. Ya. Contohnya apa? Nah, contohnya Roma, coba. 6 ayat 6.
Roma 6 ayat 6. Ya ini. Yo, baca. 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, supaya ini nyata, saudara. Ya. Supaya ini nyata. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya. Waktu kita percaya, ya, sesuai firman, kita ikut, ya, manusia lama kita ikut disalibkan 2000 tahun yang lalu. Nah ini nggak masuk akal. Ini harus iman, percaya saja. Masa hidup saya sekarang, ya, manusia lama saya kok sekarang setelah saya lahir baru 67 tahun yang lalu, kok 2000 tahun yang lalu sudah disalibkan bersama Tuhan. Kan nggak masuk akal ini. Ya. Tetapi karena ini firman Tuhan adalah kebenaran mutlak, ya dan amin, aku percaya manusia lamaku tersalib bersama Tuhan 2000 tahun yang lalu, dan aku bangkit bersama Tuhan. Nah, harus seperti itu, saudara. Ya. Jangan sampai pakai otak, saudara. Kalau kita sudah firman ini, kecuali lagi sekolah, saudara, ya, lagi belajar sains, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan sebagainya harus pakai otak. Tapi kalau sudah masuk ke Alkitab, harus dipercayai, walaupun tidak masuk akal. Manusia lamaku telah mati. Ya, tubuh disebutkan agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, contoh dosa itu ada yang kasar, ada yang halus, saudara. Ya, yang kasar ya saudara semua tahu. Ini yang halus contohnya sajalah. Ya. Lah baca firman dan bunyi, ngantuk malah dengar firman, khotbah juga ngantuk. Ngapainlah, lebih baik nggak usah berangkat gereja, atau nggak usah baca, atau nggak usah doa. Lah itu menurut saudara berdosa enggak di hadapan Tuhan? Berdosa, ya. Karena doa, baca itu semua alat komunikasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita lemah dalam hal doa, dalam muji Tuhan, dalam hal baca firman, kita sebetulnya sedang menjauh daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dengan kata lain, sedang tidak menghargai karyanya Dia di kayu salib. Ya, bahwa Dia ada di dalam kita. Itu semua dasarnya Dia mengasihi aku. Luar biasa sekali kasihnya. Nah, sekarang kok kita malah nggak mau dekat Dia, berarti kan dosa, saudara. Nah, untuk itu kita harus sadar, manusia lamaku yang telah jatuh dalam dosa itu telah, ya, mati bersama Tuhan. Manusia lama itu apa? Ya manusia lama yang menjauh dari Tuhan. Ya, baca karena kewajiban, doa karena wajiban, karena ingin diberkati. Itu manusia lama. Semua kepercayaan begitu. Ya, persembahan supaya nggak kesambat, saudara. Nah, kita juga salah sering di gereja, memberi persembahan karena berkatnya ditarik, ya. Yang tadinya punya 100 kilo emas, jadi tinggal 60 kilo. Nah, seperti itu nggak boleh. Itu namanya membandingkan pribadi Tuhan dengan pencipta dibandingkan dengan ciptaannya disetarakan. Dan itu satu dosa yang amat luar biasa, saudara. Karena Dia itu adalah Sang Pencipta. Ya, jadi hidup oleh iman. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, saudara. Ya, cepat aja. Sekarang 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya.
Jadi kita diberi iman sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Dalam arti mengalahkan dunia ini bukan perang secara fisik, saudara. Tetapi mengalahkan dunia dalam arti segala sesuatu yang menarik bagi orang dunia pada umumnya. Nah, itu dikalahkan oleh iman kita. Ya. Orang ini akan lepas ya, terhadap pengaruh-pengaruh duniawi yang adalah musuh Allah. Coba buka. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Ayat 15, saudara. Ya. Ya, ini baca bersama-sama 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya. Jadi dunia ini adalah segala sesuatu yang orang dunia itu sukai, saudara. Ya. Dambakan. Nah, dan kalau kita ikut-ikutan, maka jelas Tuhan tidak suka dan hanya bisa dikalahkan oleh iman kita. Saudara. Kalau tidak dengan iman, tidak mungkin bisa. Ya. Harus dengan iman kita. Ya. Makanya saudara, ya, apabila kita mengalami hal-hal seperti itu, ya, kita kembali sekarang. Ya. Beri 10 ayat 38, saudara. Ayo baca bersama-sama 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang benar itu oleh iman aku mendapat sukacita, damai sejahtera, menguasai dunia, tidak terpengaruh oleh lingkungan, oleh hal-hal yang lain. Itu karena iman, hasilnya seperti itu. Ya, jadi bukan langsung saudara menjadi anak Tuhan pasti seperti itu. Harus melalui hidup dengan iman. Ya, sedang kosong yang tadi itu, ya, aduh kok kosong begini, tidak apa-apa. Haleluya. Tapi itu ada kerinduan sebetulnya. Cuma saya sungkan melangkah. Nah, saya harus sesuai firman. Yaitu kerinduan itu adalah dari Roh Kudus. Dan dia juga yang akan melangkah. Maka aku ikuti itu. Nah, itu nanti sukacitanya muncul. Sukacita yang permanen itu yang itu. Setelah hidup oleh iman, bukan saat lahir baru pertama. Saat lahir pertama itu kayak dopingan, saudara. Oh, luar biasa sekali. Yang kedua ini, setelah mengalami kosong, hambar, stres. Nah, kalau kita melangkah lebih lanjut, kembali lagi ke posisi, walaupun pelan-pelan, saudara. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki. Imannya itu benar-benar sudah menjadi milik kita. Ya, kalau dulu belum, saudara, baru dopingan, saudara. Kalau sudah ngalami seperti ini yang diajarkan, nanti ngalami benar. Melihat apa ini dari iman terus, saudara. Ya, dari mata Tuhan. Ya, ibaratnya gitulah. Dari dalam sini yang dipandang ini selalu lingkungan ini dari mata Tuhan Yesus, Roh Kudus. Telinga juga mendengar gosip, mendengar apa, ya. Itu yang disaringnya oleh iman itu. Telinga yang sudah hidup oleh iman. Manusia yang sudah dihidup oleh iman. Ya, jadi sejahtera segala, damai, sukacita, tenang. Ya. Orang yang telah lahir baru, saudara. Ya. Ini pengalaman saya. Waktu saya lahir baru, saudara. Saya kalau datang ke pabrik kayu itu yang hektaran, rasanya kecil, saudara. Walaupun hektaran, kecil sekali. Entah kenapa ini saya juga bingung. Matanya itu beda sekali. Padahal itu didambakan sekali oleh saya. Nah, sehingga akhirnya saya mau melepaskan itu. Tuhan maha besar, gitu rasanya.
Nah, melihat uang itu kecil, tidak ada artinya, saudara. Nah, setelah saya melangkah keluar, saya mau jadi hamba Tuhan sesuai tawaran Tuhan, mau jadi hambaku apa melanjutkan usaha. Saya melalui pergumulan akhirnya menjadi hambanya. Apakah terus jadi saya tidak menganggap uang? Oh tidak, saudara, ini pengalaman ini. Ternyata setelah nyata benar tanda tangan dilepaskan sahamnya semua, goyah semua. Aduh, nanti saya makan apa? Ya, bingung, saudara. Mulai pikiran duit, padahal tadinya saya ngerti Yesus Maha Kuasa waktu lahir baru. Ya, mulai goyah. Maka saya pernah bersaksi, saya beli baju, bukan beli kain, saudara. Karena pikiran saya ini, nggak bisa Tuhan nggak memberi nafkah gitu. Sepatu saya sampai beli 4 pasang, saudara. Yang borong, pumpung ada uang ini, bayar. Nah, goyah, saudara. Saya juga heran, dulu mantap sekali, Tuhan segalanya, materi nggak ada apa-apanya. Sekarang setelah melalui perjalanan hidup, kok mulai jadi menggerogoti ya hal-hal dunia itu. Jadi saya ngalami, saudara. Nah, melalui suatu usaha ya ini tadi, ya pelajaran-pelajaran begini mulai napak sedikit-sedikit. Nah, sedikit-sedikit. Nah, jadi sekarang bukan saya nggak perlu uang, tapi saya memandang uang itu dari sudut mata rohani, saudara. Bahwa uang bukan tujuan, tetapi sarana untuk aku hidup sementara di dunia ini menjadi saksi Kristus, ya, mengungkapkan isi hati Tuhan. Aku perlu uang, jelas perlu. Tetapi bukan untuk dikumpulkan, untuk dinikmati, ya, untuk memuaskan hawa nafsuku. Ya, bisa beli jas yang 5 juta, sepatu yang 30 juta, dompet yang 100 juta. Bukan begitu, saudara. Rasanya bangga punya uang banyak, tidak lagi, saudara. Itu semua karena iman. Jadi kalau belum nyampe itu kembali lagi, mesti ke duit lagi, saudara. Ya, ke masalah lagi. Nah, itulah, ya. Apabila kita mundur, ya. Ayat yang terakhir ini. Maka, ya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku atau Tuhan tidak berkenan kepadanya. Ya, maksudnya kepada orang yang sedang kosong, seperti saya dulu, jangan mengundurkan diri berlama-lama. Tetap ikuti Tuhan, ya, tetap, ya. Walaupun kosong, suatu saat awannya itu pasti berlalu, muncul. Ya. Dan apakah hanya sekali? Tidak. Suatu saat motivasinya mulai muncul lagi, yang lain, motivasi lain, bisa begitu lagi, saudara. Nah, ini berulang-ulang. Makanya saya sering ngomong, naik 1, turun seperempat. Naik lagi 2, turun setengah. Nah, terus gitu. Jadi grafiknya naik, ada turun sedikit. Jangan naik 1, turunnya 2. Naik setengah, turunnya 3, gitu. Jangan, saudara. Dan naik turunnya ini yaitu gairahnya ke Tuhan. Ya. Bukan semangatnya baca, gairahnya ke Tuhan, sehingga semangat baca. Ingat ya, bukan gairah baca, gairah pelayanan itu menunjukkan. Bukan. Gairah bagi Tuhan, hubungan ini yang jauh lebih penting. Ya. Karena ini adalah organisme, bukan organisasi. Bagi organisasi, semakin semangat, semakin senang, khususnya saya gembalanya. Tapi bagi Anda, yang penting Anda di sini karena hasil hubungan dengan Tuhan. Ini perlu sekali ini, saudara. Ya, diketahui, saudara. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini dan juga untuk perjamuan kudus. Syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan, di mana telah hamba sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua yang sedang mengalami hal-hal yang ada kekosongan atau kehambaran, karena mereka punya motivasi yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu, atau mungkin mereka merasakan segala sesuatu melalui perasaannya,
manusia lamanya. Padahal yang Kau kehendaki, kami semua hidup dengan iman, bukan dengan perasaan ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau meterangkan firman ini dalam hati kami masing-masing. Dan bagi mereka yang sedang mengalaminya ya Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau terus berbicara kepada mereka satu persatu, agar mereka diluruskan kembali bersekutu dengan Engkau. Terima kasih karena Engkau Allah yang daulat penuh dan maha kuasa. Kami percaya segala pengaturan yang terjadi, ya, itu semua adalah seizin-Mu ya Tuhan, dan demi untuk supaya kami semakin dekat kepada Engkau. Karena itulah yang Kau kehendaki, hubungan pribadi intim dengan Engkau itu ya Tuhan. Itu yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga sebentar kami akan perjamuan kudus, memperingati kematian dan kebangkit-Mu di kayu salib. Kami juga mohon penyertaan-Mu dalam hal ini ya Tuhan. Haleluya. Jadilah seperti yang Kau ingini ya Tuhan, yaitu hidup kami hidup dengan iman, bukan dengan perasaan. Dan kami percaya Engkau yang ada di dalam kami memberikan kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan kehendak-Mu ya Tuhan. Itu kami percaya. Juga kami percaya manusia lama kami telah mati bersama Engkau. Sekarang kami manusia baru yang hakikatnya ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Dan apabila hari-hari yang lalu kami sering mendukakan Engkau, memadamkan roh-Mu, kami mohon Tuhan pengampunan yang dari Engkau, agar Engkau terus menuntun membimbing kami, dan juga kemampuan kami untuk bisa mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu semua. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, mengingat akan kebaikan-Mu, pengorbanan melalui kayu salib. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, angkat roti tinggi-tinggi. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari segenap hati kita fokuskan kepada Tuhan. Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Tubuhnya terkoyakkan, darahnya tercurahkan. Angkat roti tinggi-tinggi. Inilah lambang daripada tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kamu. Makanlah ini untuk memperingatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Haleluya. Dan angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimiliki oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, beri kemuliaan bagi Tuhan.
Puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Istimewa pagi hari ini, roh kami disegarkan kembali ya Tuhan. Diingatkan kembali akan kasih-Mu yang Kau nyatakan di kayu salib, juga penyertaan-Mu dan kesetiaan-Mu untuk menjadi bagian dari hidup kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk itu. Dan Tuhan, sebentar kami akan menutup persekutuan pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku, angkat hati dan kedua tangan kita tutup rit, terima berkat dari Tuhan. Yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Pulanglah, saudaraku, dengan selalu merasakan, menikmati, dan mengingat terus akan kebaikan Tuhan dan juga kasih-Nya yang demikian luar biasa, kasih yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap untuk selalu menikmati kasih Bapa, katakan dengan iman, amin. Ya, Tuhan berkati.